Hi, I'm Nur Fitriana. Here I'm gonna do my entrepreneur final test. It's talking about get starting a new business. Yeah, it's talking about memulai usaha baru. Well, action untuk memulai sebuah usaha baru. Semua proses yang akan dijabarkan dalam video ini mengacu pada business plan, sales marketing, operational, and keuangan. Membuat kalkulasi perencanaan pengeluaran menjadi sangat penting agar finansial. There are 11 practice to get starting a new business. The first one yaitu memilih nama dan membuat logo, memilih tempat usaha, membeli perlengkapan, pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat produksi, merekrut pegawai, melakukan training persiapan dan uji coba, memproduksi alat-alat promosi, pilihan secara legal atau ilegal, peresmian, proses tambahan, dan belajar dari common mistakes. Oke, mari kita bahas 11 hal praktis untuk memulai usaha. Yang pertama yaitu memilih nama dan membuat logo. Terdapat hal-hal yang sangat prinsipil dalam membuat nama dan logo karena peran strategisnya di kemudian hari. Kemudian, nama dan logo akan diingat selamanya serta memiliki karakter yang akan menunjang keberhasilan bisnis. Tips praktis dalam memilih logo. Pilihlah nama yang mudah diingat sesuai dengan industri. Perhatikan apakah nama yang kita ciptakan sudah ada yang memiliki, terutama lingkungan sekitar, atau sangat umum karena akan berdampak pada branding. Yang kedua, buatlah logo yang sesuai dengan cita rasa sebagai owner. Buatlah agar ia mengandung sebuah cita-cita yang bisa bercerita. Menerjemahkan nama menjadi logo. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, akan sangat ideal jika kita memiliki kemampuan program desain seperti Photoshop atau Corel. Jika tidak, kita bisa mencari teman yang menguasainya untuk menciptakan logo dan turunannya untuk kita. Yang kedua, sebaiknya tidak memaksakan diri jika tidak memiliki kemampuan dalam cita rasa seni. Mengeluarkan beberapa ratus ribu rupiah rasanya amat pantas daripada kita memaksakan sendiri. Yang ketiga yaitu melakukan browsing di Google untuk mencari inspiration logo perusahaan sejenis di dunia dan membuat penyesuaian-penyesuaian yang baru. Nah, poin selanjutnya yaitu memilih tempat usaha. Berikut beberapa rambu atau hal yang bisa kita perhatikan yaitu yang pertama, jika usaha kita tidak pernah didatangi pelanggan, maka lakukan operasional dari rumah. Misalnya tempat kos, untuk alamat kita bisa menyewa alamat usaha, baik yang resmi misalnya digital office ataupun tempat teman kita. Yang kedua, jika kita harus berada di lokasi tertentu, kemungkinan yang bisa kita menyewa dengan harga miring seperti lantai 2 pada sebuah ruko. Dan yang terakhir yaitu jika usaha kita di lantai 1, cari kemungkinan yang bisa melakukan profit sharing dengan pemilik tempat. Ingat, tekan semua fixed cost, sebarkan resiko, dan bandingkanlah setiap pengeluaran dengan profit yang kita dapatkan. Poin berikutnya yaitu mengenai membeli perlengkapan. Berikut tips dalam membeli perlengkapan. Yang pertama, jika memungkinkan, beli semua perlengkapan yang second hand. Ada banyak tempat yang menjual meja, kursi dari peralatan kantor yang bekas pakai atau rak display bekas. Kita cukup klik di internet atau beli koran pos kota atau segera cari tempat sentra barang bekas. Selanjutnya, lakukan renovasi kecil seperti memperbaiki bagian-bagian yang rusak. Lakukan pengecatan agar kembali tampak baru. Selanjutnya, jika kita tidak ahli dalam pertukangan, cari tukang yang mau dibayar harian. Kita bisa
beli sendiri bahan-bahannya, lalu kita bisa mengupah tukang yang bekerja untuk melakukan renovasi. Yang selanjutnya itu barang-barang elektronik yang harus baru, janganlah membeli premium hand. Kita cukup membeli kualitas Korea atau produk dalam negeri. Pastikan barang itu bergaransi minimal setahun, sehingga kita aman menggunakannya selama setahun. Dan yang terakhir, untuk barang-barang pecah belah, jika kebutuhan kita adalah desain dan warna tertentu, lakukan hunting pada pasar-pasar yang menjual produk premium. Oke, poin selanjutnya yaitu pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat produksi. Sebelum kita membeli perlengkapan tersebut, periksalah baik-baik apakah usaha dan keahlian kita berkisar pada produksinya atau proses kreatifnya. Yang kedua, jika pada proses kreatifnya, maka dapat menggunakan outsourcing. Jika pada proses produksinya, maka gunakan tips membeli perlengkapan pada bagian sebelumnya. Okay, the first thing that we have to do is fokus pada keahlian utama. Prinsip utama dalam berbisnis adalah jika bisa sewa, sebaiknya nggak usah beli. Jika bisa dikerjakan secara outsourcing, misalnya fotokopi, tidak usah sewa apalagi beli. Jika Anda harus menyewa, pastikan semua spare parts and service sudah termasuk dalam harga sewa, karena bagian inilah yang paling mahal. Dan yang terakhir, cari kemungkinan yang bisa kita lakukan, yang bisa melakukan cicilan lunak dengan down payment atau uang muka yang rendah jika kita harus membeli. Pelajari kontraknya, melakukan once prestasi. Apakah cukup diselesaikan dengan penyitaan mesin atau harus ada tambahan yang lain? Well done, that's all about how we get started new business. Mulailah dengan semangat dan persiapan yang matang. Thank you for watching this video. Goodbye.